Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan teman kelompok saya ingin mempresentasikan studi kasus dari PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nesi Aprilioni sebagai moderator dan teman kelompok saya ada Jahratul Aini, Lydia Widari, Septi Agustin, dan Stefani Regina Aprilia. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. PT Garuda Indonesia didirikan pada 1 Januari 1949 sebagai Garuda Indonesia Airways dengan nama awal Garuda Indonesian Airways dan mulai beroperasi pada 26 Januari 1949 dengan pesawat DC-3. Pada 1950-an, Garuda Indonesia menjadi anggota International Air Transport Association atau IATA dan pada tahun 1980-an, Garuda Indonesia memperluas rute penerbangan ke luar negeri. Dalam perjalanan sejarahnya, Garuda Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan yang mempengaruhi operasional dan strategi perusahaan. Perubahan internal positif dan negatif pada perusahaan Garuda Indonesia. Yang pertama, perubahan positif ada peningkatan pelayanan pelanggan, di mana perusahaan Garuda Indonesia telah melakukan pelatihan karyawan, penggunaan teknologi baru, serta melakukan program kualitas pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada streamlining business process, yaitu di mana perusahaan melakukan otomatisasi proses operasional seperti pemesanan tiket serta manajemen bagasi untuk meningkatkan efektivitas serta mengurangi biaya. Lalu yang ketiga ada penerapan teknologi informasi, penerapan sistem informasi, teknologi informasi seperti untuk manajemen data pelanggan yang lebih baik serta reservasi yang lebih canggih untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas pada perusahaan. Yang keempat ada restrukturisasi keuangan dan operasional. Perusahaan telah melakukan restrukturisasi keuangan dan mengurangi biaya operasional untuk memperbaiki keadaan keuangan pada perusahaan. Lalu yang terakhir ada penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa, di mana perusahaan telah menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa, transparansi dan efisiensi untuk mengurangi biaya serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dibeli. Lalu ada yang negatifnya, yaitu yang pertama ada perubahan direktur utama. Perubahan direktur utama dapat mengganggu stabilitas organisasi, di mana juga direktur utama yang saat ini menjabat yaitu dulunya ada di Lion Air, di mana Lion Air sendiri merupakan pesaing Garuda Indonesia. Ini bisa memunculkan konflik dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada kerugian bersih, di mana ini menunjukkan bahwa Garuda Indonesia mengalami kerugian bersih dalam periode tertentu yang disebabkan oleh harga tiket yang murah dan biaya operasional yang mahal, yang tinggi. Lalu yang terakhir ada utang yang membengkak, di mana ini menunjukkan masalah yang serius gitu, yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan jika tidak ditangani dengan lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas perubahan eksternal pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama kita membahas faktor positifnya, yaitu yang pertama pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia dan Asia Tenggara, yang dimana pariwisata adalah salah satu faktor penting bagi maskapai penerbangan. Pertumbuhan ini membuka peluang bagi PT Garuda Indonesia untuk meningkatkan frekuensi penerbangan, memperluas rute, dan meningkatkan pendapatan dari turis domestik maupun internasional.
Yang kedua itu peningkatan permintaan penerbangan domestik dan internasional pasca pandemi. Setelah pandemi COVID-19, masyarakat mulai kembali berpergian, baik untuk urusan bisnis maupun pariwisata, yang dimana PT Garuda Indonesia bisa memanfaatkan permintaan ini untuk memulihkan bisnis yang sempat terpuruk selama pandemi. Yang terakhir, kita akan membahas dari segi kemitraan dengan SkyTeam dan beberapa maskapai lainnya, yang dimana dengan bergabung dalam SkyTeam, Garuda Indonesia memiliki jaringan global yang lebih luas. Hal ini mempermudah konektivitas penerbangan internasional, meningkatkan daya saing, serta menawarkan nilai tambah bagi pelanggannya. Adapun faktor negatif dari PT Garuda Indonesia, yang pertama, pandemi COVID-19. Pandemi berdampak besar pada PT Garuda Indonesia, seperti menurunkan jumlah penumpang, mengurangi operasional penerbangan, dan krisis keuangan yang menyebabkan restrukturisasi utang. Yang kedua itu persaingan yang ketat, yang dimana persaingan dari maskapai penerbangan lain, baik domestik seperti Lion Air dan Citylink maupun internasional, membuat Garuda harus terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi biaya. Berikutnya yang ketiga, perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan, yang dimana kebijakan seperti kenaikan harga tiket pesawat ataupun pembatasan penerbangan akibat pandemi menambah tekanan operasional pada Garuda Indonesia. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi global. Situasi ekonomi global yang fluktuatif berdampak pada daya beli masyarakat dan jumlah penumpang. Kondisi ini memperburuk pendapatan pada PT Garuda Indonesia. Yang kelima itu perubahan iklim, bencana alam dan peperangan, cuaca ekstrim, bencana alam atau konflik di suatu negara biasa menyebabkan pembatalan atau penurunan penerbangan. Hal ini mengurangi pendapatan sekaligus menambah biaya operasional pada PT Garuda Indonesia. Berikutnya yang keenam, kenaikan harga bahan bakar. Bahan bakar pesawat pada PT Garuda Indonesia adalah salah satu komponen biaya terbesar bagi maskapai penerbangan. Kenaikan harga bahan bakar global ini akan memperberat beban keuangan pada PT Garuda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Septi Agustin, dan di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Jadi, strength yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia ini antara lain, yang pertama, nama yang sudah dikenal. Hal ini keterkaitannya, jika perusahaan sudah terkenal di masyarakat dan memiliki citra yang baik, maka akan memberikan kepercayaan bagi para calon konsumen. Yang kedua, sudah bekerja sama dengan lebih dari 20 maskapai internasional. Dengan jaringan kerjasama yang luas, maka dapat mengekspansi jangkauan dan layanan yang dapat ditawarkan ke depannya. Yang ketiga, sudah memiliki pengalaman di bidang penerbangan. Sebagai maskapai penerbangan pertama di Indonesia, maka pengalaman yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia ini akan membuat mereka cenderung lebih bijak dalam mengambil keputusan atau menghadapi masalah. Yang keempat, memiliki rute penerbangan domestik dan internasional. Dengan banyaknya pilihan rute penerbangan, ini akan memberikan fleksibilitas bagi para pelanggan. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama, biaya operasional yang tinggi. Jika biaya operasional perusahaan tinggi, hal ini akan berdampak pada harga tiket yang ditawarkan dan juga berdampak pada profitabilitas yang akan dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kondisi keuangan kurang bagus. Ini terkait dengan banyaknya dugaan kecurangan pada laporan keuangan yang dimiliki. Garuda Indonesia mengakui pendapatan yang belum diterima secara penuh, sehingga membuat laporan keuangan perusahaan tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Juga karena ketidakefektifan biaya yang dikeluarkan, yang membuat kondisi keuangan menjadi tidak bagus. Yang ketiga, kurangnya efisiensi internal. Ketidakefisienan pada bagian operasi akan menghambat kinerja perusahaan. Yang keempat, harga tiket tidak terjangkau.
Jadi, jika harga tiket tidak bisa dijangkau oleh sebagian masyarakat, maka bukan tidak mungkin jika mereka tidak akan menggunakan jasa PT Garuda Indonesia. Selanjutnya yaitu opportunity atau kesempatan yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah. Karena PT Garuda Indonesia ini merupakan maskapai yang berada di bawah naungan pemerintah, maka mereka akan lebih mudah mendapatkan dukungan baik dari segi finansial maupun regulasi. Yang kedua, kebutuhan masyarakat terhadap penerbangan. Terlebih setelah usahanya pandemi COVID-19, maka permintaan meningkat dikarenakan masyarakat butuh untuk berjalan-jalan. Yang ketiga, berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia. Jadi, perkembangan teknologi dan infrastruktur penerbangan dapat meningkatkan permintaan akan layanan penerbangan. Yang keempat, berkembangnya pariwisata. Jika industri pariwisata meningkat, maka akan sejalan dengan demand terhadap penerbangan. Yang terakhir, yaitu threats atau ancaman yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu kenaikan harga bahan bakar. Jadi, kenaikan harga bahan bakar ini akan mempengaruhi biaya operasional dan nantinya bisa berdampak pada profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, yaitu persaingan dengan maskapai lain yang low cost carriers. Jadi, jika maskapai lain menawarkan harga yang lebih murah, maka akan menjadi ancaman untuk PT Garuda Indonesia. Terlebih jika PT Garuda Indonesia ini tidak mampu melakukan perubahan harga. Yang ketiga, cuaca yang tidak menentu. Gangguan cuaca akan mempengaruhi jadwal penerbangan dan mungkin akan ada beberapa pelanggan yang mengajukan refund atau pembatalan penerbangan. Yang keempat, yaitu bencana alam atau peperangan. Sama dengan cuaca, bencana alam atau peperangan juga bisa mengganggu operasional perusahaan. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan pemerintah. Ini terkait dengan regulasi mendadak atau regulasi yang sekiranya akan merugikan perusahaan. Seperti baru-baru ini diberitakan Presiden menginginkan harga tiket penerbangan domestik diturunkan. Hal ini akan sulit dilakukan mengingat perusahaan sudah merugi selama beberapa tahun terakhir. Juga regulasi baru yang bisa saja dikeluarkan pemerintah nantinya. Sekian penjelasan dari saya terkait SWOT dari perusahaan PT Garuda Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Ada 5 strategi yang kami sarankan untuk PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah menyediakan tiket low cost seperti pesaing lainnya sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan baru, terutama dengan pelanggan yang sensitif terhadap harga. Selain itu, Garuda Indonesia juga dapat mengembangkan pangsa pasar lebih luas lagi. Namun jika Garuda Indonesia tidak berkenan dan berusaha mempertahankan citra merek mereka sebagai maskapai premium dan berkualitas tinggi, bisa juga dengan menawarkan layanan premium untuk menarik konsumen loyal. Misalnya check-in prioritas, akses tunggu VIP dan tempat duduk yang lebih nyaman, makanan dan minuman premium dan akses wifi dan hiburan, dan akses layanan pelanggan 24 jam. Yang kedua adalah ganti pesawat dengan yang lebih hemat bahan bakar untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan meminimalisir biaya operasional. Selain itu, bisa juga dioptimalkan jadwal penerbangan ke rute yang lebih menguntungkan, misalkan ke Bali sebagai destinasi wisata yang cukup terkenal ke kancah internasional. Kemudian ada Singapura yang lebih dikenal sebagai tujuan bisnis, ada Madinah sebagai tempat melaksanakan haji dan umroh, sehingga biaya operasionalnya lebih rendah dan permintaannya juga stabil. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah, industri pariwisata, maskapai internasional, dan para agen wisata untuk mendukung perluasan. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa regulasi dan kebijakan untuk industri penerbangan. Bisa juga membantu dalam pengurusan pengizinan dan lisensi. Dengan bekerja sama dengan industri pariwisata, bisa membantu meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan. Dan tentunya Garuda Indonesia akan mendapatkan informasi serta pengetahuan yang lebih luas terkait wisata yang menguntungkan. Kemudian bekerja sama dengan maskapai internasional tentu dapat meningkatkan jangkauan pasar, efisiensi, dan perluasan pengetahuan terhadap teknologi yang digunakan di maskapai lainnya. Selain itu,
bekerja sama dengan agen wisata dapat membantu dalam proses promosi maupun penjualan tiket sehingga dapat menjangkau banyak konsumen. Kemudian yang keempat, implementasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti check-in online melalui aplikasi baik dengan pemesanan tiket, pembayaran online maupun pemilihan tempat duduk secara online. Kemudian yang kelima, siapkan rencana darurat, misalkan sekarang sedang musim hujan yang cukup lebat. Pihak maskapai bisa meningkatkan kesiapan mereka, misalnya dengan mengatur ulang penerbangan atau saat kabut tebal menggunakan teknologi navigasi yang canggih, sehingga dapat meningkatkan keamanan mereka saat penerbangan. Baik, untuk slide terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulannya PT Garuda Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1949 dan telah menghadapi berbagai tantangan serta perubahan dalam operasionalnya. Meskipun mengalami peningkatan dalam pelayanan pelanggan dan penerapan teknologi informasi, perusahaan ini juga menghadapi tantangan internal seperti pergantian direktur utama dan kerugian bersih. Di sisi eksternal, pertumbuhan industri pariwisata dan permintaan penerbangan pasca pandemi memberikan peluang. Namun, Garuda juga harus mengatasi ancaman seperti pandemi COVID-19, persaingan ketat, dan kenaikan harga bahan bakar. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan dalam kepuasan pelanggan dan kemitraan internasional, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan dalam biaya operasional yang tinggi. Jadi, rekomendasi strategi mencangkup penyediaan tiket low cost, penggantian armada pesawat yang lebih efisien, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta implementasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.